Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Renata, mahasiswa konversi dengan NPM 10.222.044. Video ini dibuat untuk evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, untuk video ini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 1 sampai 5, yaitu tentang ma'rifatul Quran. Kita sering mengatakan dan mendengar ya istilah kalamullah. Kalamullah itu untuk kitab suci Al-Quran. Hal ini merupakan hal lumrah yang dapat ditemui dalam interaksi sesama dalam kehidupan sosial, baik secara lisan maupun tulisan. Maksudnya, hakikat Al-Quran disebut tingkatan merupakan kalam ilahi, dan perkataan ini yang merupakan makhluk ilahi di dalam setiap tingkatannya adalah perbuatan khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakannya, dan khusus tingkatan terendahnya sebagaimana tingkatan lainnya merupakan kalam serta makhluk ilahi yang berbentuk lafaz dan kata-kata khusus. Dari penjelasan ini maksud dapat kita simpulkan bahwa kalam ilahi merupakan perbuatan dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maksud dari ungkapan Al-Quran adalah kalamullah, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Al-Quran dalam bentuk lafaz dan kata-kata, dan bukan dalam artian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata-kata dan berucap dengan menggunakan lafaz, huruf, kata, dan kalimat yang kemudian melahirkan Al-Quran. Al-Quran tersendiri adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai perantara proses turunnya Al-Quran. Di dalamnya terdapat ayat-ayat yang mengulas mengenai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya untuk senantiasa berpikir atau bertafakur terhadap ciptaannya. Baik, selanjutnya yaitu tentang ta'rifatul Quran. Ta'rifatul Quran. Turunnya Al-Quran sering disebut dengan nuzulul Quran. Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhul Mahfuz, dari Lauhul Mahfuz ke Bait Al-Izzah, lalu dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi secara berangsur-angsur. Maka dari itu, dalam penulisan Al-Quran kita mengenal istilah jam'u Al-Quran yang mempunyai 2 pengertian, yaitu al-hifzu yaitu menghafal, dan al-kitabah itu menulis. Kata pengumpulan dalam arti yang menghafalkannya adalah proses ketika Allah menyemayamkan wahyu yang diturunkan ke dalam lubuk hati Nabi Muhammad SAW. Lalu Al-Quran itu mempunyai nama-nama Asmaul Quran yang sering disebut dengan Asmaul Quran. Salah satunya yaitu Alkitab. Alkitab, Al-Quran, seperti yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kitab yang sempurna dan penuh keagungan yaitu Al-Quran yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada keraguan padanya tentang kebenaran apa-apa yang terkandung di dalamnya, dan orang-orang yang berakal sehat tidak akan dihinggapi keraguan bahwa Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sangat jelas kebenarannya. Selain Alkitab, yaitu yang selain Alkitab ada juga Al-Huda. Al-Huda itu sebagai petunjuk,
Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman, sebagai petunjuk agar umat manusia itu mengusahakan diri mereka supaya menjadi takwa dan dengan jalan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya demi menjaga dari api neraka. Baik, selain itu Ma'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran ya, kalamullah itu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lafaznya adalah mukjizat, membacanya adalah ibadah, sampai kepada kita secara mutawatir, tertulis pada mushaf dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas, seperti itu. Kalamullah sendiri kan artinya firman Allah Subhanahu wa taala. Kalam merupakan suatu dari sekian sifat Allah Subhanahu wa taala. Faidah pertamanya bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Faidah kedua, Al-Quran adalah kalamullah, bukan kalam atau perkataan makhluk, baik itu malaikat, jin atau manusia, kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya tidak termasuk kitab yang diturunkan kepada selain beliau. Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan Al-Quran bukan tanpa alasan, melainkan memiliki beberapa tujuan yang semuanya memberikan kebaikan bagi manusia. Di antaranya adalah Al-Quran diturunkan sebagai nasihat, mauizah, obat syifah, petunjuk huda dan rahmat bagi orang yang beriman. Kitab Al-Quran memiliki banyak keutamaan bila dengan kitab selainnya, baik itu dengan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran seperti Taurat, Injil, atau dengan kitab-kitab yang disusun setelah seperti kitab hadis dan tafsir. Di antara beberapa keutamaan Al-Quran dibandingkan kitab yang lain adalah Al-Quran adalah kitab mulia yang tidak ada kebatilan padanya. Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran adalah kitab yang terpelihara dan terjaga. Beberapa adab terhadap Al-Quran agar terinteraksi kita dengan Al-Quran mendapat kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menghadap kiblat, bersiwak, membaca ta'awudz, membaca basmalah ya, atau memilih waktu yang tepat dan cocok gitu. Mudah-mudahan berkenan Pak Abdul. Mohon maaf karena memang sayanya kurang fit. Semoga berkenan Bapak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.